selamat pagi Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Neng Nurmila sebagai perawat yang sedang melakukan praktek hari ini untuk menangani masalah psikososial. Sebelumnya, apakah bisa sebutkan nama, usia, dan alamat kakaknya? Saya Rara, usia 20 tahun dari Jalan Dermawan. Kak Rara ya, senang berkenalan dengan kakak. Tujuan saya berbincang dengan kakak hari ini yaitu untuk mengetahui kondisi yang sedang kakak alami, terutama yaitu terkait dengan perasaan kakak pada hari ini. Karena kakak datang dengan keluhan kecemasan yang berlebih, mudah-mudahan dengan percakapan yang akan kita jalankan hari ini bisa mengurangi rasa cemas yang kakak keluhkan selama ini. Baik Kak, percakapan ini kurang lebih akan berlangsung selama 20 menit. Apakah kakak bersedia menjalani konseling dengan saya pada hari ini? Ya, saya bersedia. Semua informasi yang kakak ceritakan kepada saya itu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi kakak bersedia ya? Ya. Baik Kak, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terkait dengan perasaan kakak, apa yang kakak rasakan pada sekarang ini? Jujur saya merasa cemas, rasanya pikiran saya penuh terus. Terima kasih sudah mau menceritakan keluhan kakak untuk saat ini. Apakah bisa diceritakan lebih lanjut, apa yang membuat kakak itu merasa cemas sekali? Ya sekitar 2 minggu ini tugas kuliah saya banyak sekali, ditambah harus belajar, ujian praktek, ujian teori. Saya takut semuanya tidak selesai dan nilai saya jelek. Oke baik, saya ulangi. Jadi berarti yang paling kakak cemaskan adalah karena tugas kuliah yang menumpuk dan juga dibarengi dengan adanya ujian yang bersamaan, sehingga khawatir nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Benar begitu? Betul. Kak, saat rasa cemas ini muncul, biasanya apa yang kakak rasakan? Jantung saya berdebar saat tidur, nafsu saya kurang banyak. Saya mau belajar tapi saya bingung mau mulai dari mana. Berarti selain kakak merasa cemas, kakak juga merasakan sulit tidur, nafsu makan yang menurun, dan konsentrasinya berkurang ya saat belajar. Benar begitu Kak? Iya. Bagaimana Kak dengan aktivitas kuliah sehari-hari? Apakah masih bisa diikuti perkuliahannya? Masih bisa, tapi rasanya tidak fokus. Kadang dosen lagi ngejelasin, pikiran saya kemana-mana. Oke baik, baik Kak, saya mengerti kondisi seperti ini itu bisa membuat kakak menjadi terasa lelah. Apakah sebelumnya kakak pernah mengalami kecemasan seperti ini? Pernah, tapi tidak separah sekarang. Selama ini saat kakak cemas, apa yang biasanya kakak lakukan? Biasanya saya main HP biar untuk melupakan, tapi malah makin kepikiran. Kadang saya juga menangis sendiri. Baik. Terima kasih sudah mau bercerita terbuka kepada saya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada teman dekat yang biasanya menjadi tempat kakak untuk mencurahkan isi pikiran dan perasaan kakak? Ada teman dekat, tapi saya jarang cerita karena takut merepotkan. Oke, saya menghargai perasaan kakak, dan bercerita ke orang yang kakak percaya itu dapat membantu mengurangi beban yang ada di pikiran kakak. Nah, selain itu, untuk mengurangi beban yang ada di pikiran kakak, saya ada suatu teknik sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasan yang kakak rasakan, yaitu latihan teknik pernafasan dalam. Apakah kakak bersedia untuk mencobanya? Ya, boleh. Baik Kak, mari kita coba untuk latihan teknik pernafasan dalamnya. Silahkan untuk duduk yang aman, kemudian kakak bisa memejamkan mata jika merasa nyaman. Selanjutnya itu kakak bisa tarik nafas melalui hidung selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan nafas selama 2 hitungan. 1, 2. Hembuskan dalam 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kita bisa ulangi sebanyak 3 kali ya Kak. Jadi tarik nafas, tahan, buang. Sekali lagi Kak, tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik, bagaimana perasaannya Kak setelah mengikuti teknik pernafasan dalam tadi? Saya merasa lebih tenang dan nafas juga merasa lebih lega. Oke, baik. Latihan ini bisa kakak lakukan kapan saja jika kakak merasa cemas. Bisa juga dilakukan sebelum belajar atau saat kakak sebelum tidur agar perasaan kakak lebih rileks.
Selain teknik pernafasan yang tadi sudah dilakukan, saya ingin mengusulkan ada satu lagi teknik yang bisa dilakukan oleh kakak, yaitu bagaimana jika tugas-tugas yang kakak punya itu disusun dari yang prioritas terlebih dahulu, kemudian kakak kerjakan secara satu persatu agar lebih ringan untuk kakaknya. Apakah bisa, Kak? Sepertinya bisa. Selama ini saya mengerjakannya sekaligus, sehingga jadi panik. Oke, bisa ya, Kak. Itu merupakan langkah yang baik. Dengan membagi tugas menjadi bagian yang lebih terkecil, itu akan membuat beban terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk dilakukan. Baik, Kak Rara, sebelum saya akhiri percakapan kita hari ini, saya akan menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Tadi kakak menyebutkan bahwa kurang lebih 2 minggu ke belakang kakak mengalami cemas yang berlebih karena adanya tugas kuliah yang menumpuk dan juga dibarengi dengan adanya ujian. Rasa cemas ini menyebabkan kakak mengalami jantung yang berdebar, sulit tidur, kemudian nafsu makannya menurun, sulit berkonsentrasi ketika belajar, dan juga kadang sering menangis sendirian. Hari ini kita sudah melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan juga mendiskusikan cara mengatur prioritas tugas agar bebannya menjadi lebih ringan. Bagaimana perasaan kakak setelah berbincang dengan saya pada hari ini? Saya merasa lebih lega karena bisa cerita. Saya juga tahu cara menenangkan diri ketika saya lagi cemas. Oke, baik. Saya senang mendengarnya. Saya harap teknik latihan pernafasan dalam bisa kakak lakukan secara rutin. Dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, istirahat dengan cukup, makan yang teratur. Jika merasa kewalahan, jangan lupa untuk bisa bercerita dengan seorang yang kakak percaya. Dan apabila tugas-tugasnya terlalu sulit, bisa juga kakak meminta bantuan kepada dosen pembimbing. Terima kasih atas kesediaan kakak untuk bisa meluangkan waktunya bercerita dengan saya hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa mengurangi rasa kecemasan yang kakak alami. Terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih kembali, Kak. Saya permisi. Misi.